Hancurnya Istana Baru Kerajaan Mataram akibat pemberontakan Trunajaya. Pada masa kekuasaan Raja Amangkurat I, telah terjadi perubahan besar di Kerajaan Mataram. Tak hanya gaya kepemimpinan, Raja Amangkurat I juga merencanakan pemindahan pusat Kerajaan Mataram ke Pleret dan membangun istana yang sangat megah di sana. Sketsa denah istana telah dibuat sebanyak 304 dan bahkan mengerahkan 300.000 orang untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dari Keraton Karta ke Pleret berkisar pada tahun 1647-1622. Istana megah ini akan dibangun di wilayah Pleret sebagai ibu kota Kerajaan Mataram. Wilayah Pleret saat ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Perintah Raja Amangkurat I untuk membangun istana baru untuk Kerajaan Mataram dituliskan pada babat Tanah Jawi. Dalam pembangunannya, gedung istana dibangun dari batu bata. Raja Amangkurat I juga menginginkan para pekerja untuk membangun bendungan dan danau yang mengelilingi istana barunya. Sebelumnya, Kerajaan Mataram berpusat di Keraton Karta selama bertahun-tahun dalam masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakrokusumo sebagai pemimpin terkuat di Jawa pada masanya. Keraton Karta hanya terbuat dari kayu. Setelah naik tahta menggantikan ayahandanya yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo, Raja Amangkurat I ingin membangun istana megah dengan menggunakan batu bata. Pada masa itu, bangunan dengan menggunakan batu bata merupakan bangunan langka di abad 17. Pembangunan istana baru ini memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dapat berdiri sebagai keraton yang megah dan dikelilingi air, lebih kuat dan mewah daripada keraton lama. Sebagai Raja keempat Mataram, tindakan yang dilakukan oleh Amangkurat I menjadi perdebatan. Ketidakpuasan atas kepemimpinannya memicu banyak ketegangan di lingkungan keraton. Gejolak mulai muncul akibat situasi yang tidak kondusif ini. Pemberontakan akhirnya benar-benar terjadi di Mataram. Pemberontakan ini dipimpin oleh Trunajaya. Ia dan pasukannya meluhlantakkan Pleret sebagai ibu kota Mataram. Kota yang baru saja berdiri dengan tenaga dan keringat rakyat hancur dengan serangan tanpa putus selama 5 hari. Pasukan Trunajaya ini mendapatkan dukungan dari sekutu Madura yang sebagian besar dari Makassar. Sebelum menghancurkan kota Pleret, pasukan Trunajaya telah menghancurkan beberapa daerah kekuasaan Mataram di pesisir utara Jawa. Serangan ini terjadi pada tahun 1676. Pada tahun 1678 di Gegodok terjadi pertempuran pertama antara pasukan Trunajaya dengan Mataram. Pasukan Trunajaya berhasil menguasai wilayah utara Pulau Jawa yang menjadi kekuasaan Kerajaan Mataram. Serangan pasukan Trunajaya ini membuat Raja Amangkurat I terdesak dan melarikan diri ke Pleret. Namun, Amangkurat I ini tewas saat berada di tempat pelariannya. Pecahnya pemberontakan Trunajaya ini terjadi karena gaya kepemimpinan Sultan Amangkurat I yang kejam dan diktator terhadap lawan-lawan politiknya
yang memicu ketidakpuasan di wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, termasuk Madura. Tak sedikit tokoh bangsawan dan ulama yang menjadi korban kekejaman Amangkurat I. Sebagian besar yang dibantai adalah tokoh-tokoh di Jawa Timur yang dihormati. Salah satunya adalah Raden Demang Melaya Kusuma yang merupakan ayahanda dari Trunajaya. Tak hanya itu, kekejaman Sultan Amangkurat I ini terlihat dari keputusannya mengeksekusi mertuanya sendiri, yaitu Pangeran Peki yang merupakan anak dari Adipati Surabaya. Pembantaian keturunan bangsawan Jawa Timur ini memicu permusuhan antara Amangkurat I dengan Kawula Jawa Timur. Bahkan setelah wafatnya Amangkurat I, konflik yang disebabkan olehnya ini harus ditanggung oleh Amangkurat II. Raden Trunajaya adalah keturunan penguasa Madura, yaitu Raden Demang Melaya Kusuma. Ia dipaksa tinggal di Keraton Mataram setelah Madura kalah dan dikuasai oleh Mataram pada tahun 1624. Setelah Amangkurat I mengeksekusi Raden Demang Melaya Kusuma, Trunajaya meninggalkan Keraton Mataram dan pindah ke Kajoran. Di sana, ia menikahi putri dari Raden Kajoran, seorang kepala dari keluarga yang berkuasa di Kajoran. Keluarga Kajoran adalah keluarga ulama kuno yang terikat pernikahan dengan keluarga kerajaan. Sebagai tokoh agama, Raden Kajoran khawatir dengan kekejaman pemerintahan Amangkurat I yang tak segan mengeksekusi para bangsawan di keraton. Hal ini memicu pemberontakan yang dilakukan oleh para bangsawan di Jawa Timur ke Kerajaan Mataram. Pasukan Trunajaya tidak sendiri. Pasukannya diperkuat oleh pasukan Makassar setelah jatuhnya Makassar ke VOC. Para pejuang pengembara Makassar ini bergabung dalam pemberontakan tersebut sebagai sekutu Trunajaya. Jumlah pasukan Trunajaya terus meningkat tajam. Para penguasa Giri yang merupakan pengikut Sunan Giri turut bergabung bersama pasukan Trunajaya pada tahun 1676 melakukan penyerangan ke Mataram. Pengumpulan kekuatan pasukan Trunajaya tak lepas dari pengaruh Raden Kajoran. Bahkan, ia dan pasukannya turut bergabung setelah kemenangan pasukan Trunajaya di Gegodok pada September 1676. Pemberontakan ini kian kuat setelah Pangeran Sampang yang kelak mendapat gelar Cakraningrat II juga turut bergabung setelah runtuhnya ibu kota Mataram pada tahun 1677. Aku, Nada Dingdong, teman berkisahmu. Sampai jumpa.